Halo semuanya, saya Ansgar Pascada Lopez. Dulu anggota CIMSA dari Universitas Indonesia. Pernah menjadi License Officer untuk World Health Organization dari tahun 2007 hingga 2008. Pernah menjadi VDE dari tahun 2008 hingga 2009. Dan di periode itu juga sekalian menjadi Regional VPE untuk Asia Pacific. Lalu menjadi Alumni Director dari 2009 ke 2010. Setelah S1 saya di UI, saya juga menempuh S2 di UI, mengambil Magister Kedokteran Kerja. Jadi ilmu ini mempelajari bagaimana cara kita mempertahankan dan bahkan kalau bisa meningkatkan derajat kesehatan pekerja, yaitu orang yang memang bekerja di suatu industri atau organisasi atau tempat kerja lainnya. Di ilmu ini kita berhubungan dengan manajemen dari penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan kerja. Dan juga kita ada fokus ke pencegahan dan promosi kesehatan kerja. Oke, dalam ilmu kedokteran okupasi yang masuk dalam definisi pekerja itu bisa pekerja formal dan pekerja informal. Jadi pada dasarnya kalau seseorang memberikan jasa atau layanan profesional di suatu lingkungan kerja, ya kita anggap dia menjadi pekerja. Maka luas atau kisaran dari definisi pekerja itu sangat luas, karena bisa dari orang-orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di pabrik, yang bekerja di industri, maupun di sektor informal, misalnya di rumah atau di setup informal lainnya. Untuk definisi pekerja di dunia kesehatan itu sendiri atau kita sebut sebagai tenaga kesehatan sama luas, kisarannya juga sangat luas karena bisa dari dokter dan dokter gigi, baik dari dokter dan dokter gigi umum hingga ke level spesialis. Ada juga perawat, ada juga apoteker, ada juga orang yang terlibat di pemeriksaan penunjang, misalnya di radiografer atau teknisi di lab dan sebagainya. Nah, ketika kita mengerucut ke populasi dokter secara sendiri, kita mengetahui kan bahwa ada subpopulasi mahasiswa kedokteran. Dan di mahasiswa kedokteran itu sendiri, kita tahu ada yang dari mahasiswa S1 sampai ke mahasiswa S3 misalnya seperti fellow. Jadi kita juga bisa menerapkan sebenarnya ilmu okupasi ini ke semua jenjang mahasiswa kedokteran tersebut, mulai dari fase pre-koas, koas, PPDS, bahkan juga fellow. Kalau kita berbicara spesifik mengenai mahasiswa kedokteran tadi, ketika mahasiswa kedokteran tersebut sudah di fase yang berinteraksi dengan pasien, yaitu ketika di masa koas, PPDS, sampai ke fellow, bisa dibilang bahwa faktor risiko kesehatannya itu mirip-mirip. Dan memang faktor risikonya itu juga akan mirip juga ketika orang tersebut sudah selesai mengenyam pendidikannya dan berpraktek secara mandiri atau di fasilitas kesehatan lainnya. Karena ilmu kedokteran okupasi itu bertujuan untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan derajat kesehatan dari pekerja, jadi bisa diaplikasikan juga ke mahasiswa kedokteran atau dokter tadi. Ketika kita mengetahui apa faktor risikonya, ketika kita mengetahui apa yang menjadi hambatan kesehatan, kita bisa berupaya untuk mengatasi faktor-faktor risiko tersebut. Kita juga bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan lainnya yang mungkin bisa mengakibatkan misalnya kecelakaan. Oke, mungkin saya jelaskan dulu faktor risiko secara umum untuk faktor risiko kesehatan pada pekerja. Jadi secara umum bisa dikategorikan dalam 5 kategori besar, yaitu ada faktor risiko fisika, faktor risiko kimia, faktor risiko biologi, faktor risiko ergonomi, dan faktor risiko psikososial. Nah, untuk tenaga kesehatan, mungkin faktor risiko yang bisa dibilang dominan adalah faktor risiko biologi dan faktor risiko psikososial. Untuk faktor risiko biologi sendiri mungkin sudah cukup banyak diketahui, awareness sudah cukup tinggi dan memang sudah banyak penanganannya. Tapi untuk faktor risiko psikososial ini yang mungkin bisa dibilang masih perlu penanganan lebih baik dan masih perlu awareness yang lebih tinggi. Sebagai contohnya adalah masalah rotasi kerja, durasi kerja, jam istirahat atau jam tidur tenaga kesehatan itu sendiri, beban mental yang diberikan pada tenaga kesehatan tersebut, dan sebagainya. Untuk faktor risiko psikososial itu sendiri memang sih bervariasi dari satu dokter ke dokter lainnya ataupun
bergabung dari satu institut tempat kerja ke institut tempat kerja lainnya. Tapi bisa dibilang bahwa ada beberapa aspek faktor risiko sosial yang dominan tinggi pada semua dokter. Saya tidak akan membahas semua aspeknya, tapi mungkin 2 saja yang cukup dominan. Jadi aspek pertama yang dominan adalah masalah beban kerja. Bisa dilihat bahwa pada kebanyakan tenaga kesehatan dianggap bahwa perlu bekerja dengan workload yang cukup tinggi. Misalnya dari durasi, dari jam kerjanya tenaga kesehatan tersebut. Kadang-kadang kita bisa lihat kan bahwa kita sering harus jaga malam atau bekerja di luar 8 jam konvensional dari jam kerja pekerja pada umumnya. Lalu juga ada shift yang mungkin tidak begitu clear antara satu hari ke hari lainnya. Bisa juga cover beberapa hari secara berturut-turut dan hanya mungkin mendapatkan istirahat 1 atau 2 hari di tengah-tengahnya. Lalu aspek yang dominan kedua adalah beban mental yang diberikan kepada dokter tersebut akibat misalnya ekspektasi yang sangat tinggi dari pasien maupun masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan dokter tersebut. Bisa dibilang bahwa dengan profesi dokter yang dianggap mulia, yang harus sempurna dan memberikan pelayanan, dokter tersebut diberikan ekspektasi yang sangat tinggi dan diberikan persepsi bahwa responsibility dan accountability-nya mungkin jauh lebih dari yang dibayangkan oleh dokter tersebut di awal. Jadi kedua aspek tadi digabungkan dengan berbagai aspek psikososial lainnya, itu bisa menyebabkan kualitas pelayanan dari dokter tersebut menurun. Bisa dibilang bahwa itu bisa berakibat pada konsentrasi dari dokter tersebut. Kalau memang dia misalnya kurang tidur atau kelelahan kerja, itu bisa meningkatkan kecelakaan dari pekerjaan dokter tersebut dan bahkan pada beberapa kasus bisa menyebabkan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pekerjaannya, sehingga itu pada akhirnya tentu menjadi bahaya bagi pasien tangani. Jadi saya pribadi sih berharap bahwa semua tenaga kesehatan dan semua stakeholders lainnya yang terlibat dalam sistem kesehatan kita memperbaiki cara kerja dokter dan pelayanan kesehatan secara umumnya di Indonesia. Karena yang pasti kita tidak mau menurunkan kualitas pelayanan kita terhadap pasien dan kita perlu mementingkan keselamatan dan kesehatan mereka. Nah, saya sendiri sangat tertarik kepada bidang okupasi karena menurut saya ini bidang yang sangat menarik, bidang yang sangat interesting. Bisa dibilang bahwa sebenarnya bidang ini memberikan impact yang sangat baik untuk pekerja, untuk produktivitas mereka, atau pada perusahaan yang pada akhirnya sebenarnya memperbaiki masyarakat kita secara umum. Dan saya juga melihat bahwa belum banyak orang yang terlalu tertarik ke sini, belum banyak perhatian yang diberikan pada bidang ini sehingga sebenarnya bidang ini sangat menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Saya juga menganggap ilmu ini menarik karena masih banyak yang bisa dieksplor dari ilmu kedokteran okupasi ini. Apalagi mengingat bahwa ilmu ini tidak purely atau tidak murni klinis, ada juga aspek non-klinisnya. Jadi untuk saya yang ingin mengetahui berbagai hal, yang bisa mempelajari berbagai ilmu dan merangkulnya menjadi satu untuk kepentingan kesehatan pekerja, itu sangat menarik. Anyway, semua yang sudah saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya. Sekedar saya sharing ilmu aja dari apa yang sudah saya pelajari sama masa kuliah dulu. Tentu saya bukan expert, sehingga kalian silakan diskusi dengan orang-orang yang jauh lebih expert di bidang okupasi ini. Dan juga bisa review berbagai sumber informasi lainnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga hal yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semuanya.